Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Apa yang terjadi? Xiaoxuan mengernyitkan alisnya. Matanya menatap tajam ke arah Bai Hua yang temperamennya berubah drastis. Ia lalu menoleh ke Xiaoyan yang terlihat kebingungan dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu. Bai Hua, dia... Xiaoyan menjawab dengan suara linglung. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, matanya melebar. Ketika ia mengangkat kepalanya, Bai Hua sudah memutar tubuhnya lagi. Suara raungan penuh kemarahan menggema, dan gelombang energi hitam pekat menyembur dari tubuhnya. Kekuatan mencekam pun meletus seketika. Bai Hua. Xiaoyan yang sudah pulih dari keterkejutannya, melihat perubahan Bai Hua. Hatinya menjadi gelisah, dan tanpa pikir panjang, ia berteriak, berharap suaranya bisa mengembalikan kesadaran Bai Hua. Namun yang ia hadapi sekarang bukan lagi Bai Hua yang ia kenal dulu. Sekarang, ia hanya mayat berjalan yang dipenuhi niat membunuh. Teriakan Xiaoyan bukannya menenangkan, tetapi itu malah memicu amuk monster yang bersembunyi di dalam tubuh Bai Hua. Pada saat ini, raungan binatang buas menggelegar. Tubuh Bai Hua bergetar hebat, kakinya menginjak udara, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi kilatan hitam yang melesat dahsyat menuju Xiaoyan. Energi hitam pekat menggumpal di tangannya. Itu berubah menjadi dua bola cahaya yang menghujam ke arah Xiaoyan. Tentu saja ekspresi Xiaoyan berubah serius. Serangan ini bahkan lebih ganas daripada serangan Xiaolei beberapa bulan yang lalu. Satu kesalahan kecil saja, nasibnya akan berakhir tragis. Ini membuktikan satu hal. Yang mengendalikan tubuh Bai Hua sekarang adalah monster hasil mutasi pil legendaris tingkat 8. Fakta itu menusuk hati Xiaoyan. Bang, bang! Dua ledakan teredam. Pedang tak kasat mata membelah bola energi hitam. Di saat yang sama suara Xiaoxuan yang tegas dan berat terdengar. Apa yang kau lakukan? Jika kau ingin menyelamatkan Bai Hua, kendalikan dulu dirinya. Jangan biarkan dia terus mengamuk. Jika terjadi sesuatu, kita berdua tak akan bisa menolongnya. Mendengar perkataan Xiaoxuan, Xiaoyan terkejut lalu tersadar. Ia segera menatap Bai Hua dengan rasa ragu sebelum akhirnya menggertakkan giginya. Amarah membara di dadanya. Baiklah, kalau teriakanku tak bisa membangunkanmu, maka aku akan memaksamu sadar, ucap Xiaoyan. Wajahnya kini berubah dingin. Energi spiritual menyembur dari tubuhnya, dan langkah kakinya berubah. Dengan langkah yang secepat kilat, ia telah tiba di samping Bai Hua. Tinjunya diayunkan dengan dahsyat. Namun, apa? Tinjunya tertahan. Tangan hitam pekat monster itu mencengkram erat. Mata Xiaoyan membelalak saat melihat senyum sinis di wajah Bai Hua. Breng! Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, pukulan monster itu sudah melesat ke arahnya. Di jarak sedekat ini, mustahil untuk Xiaoyan menghindar. Bahkan bagi Xiaoyan ini adalah situasi tanpa harapan. Nafas Xiaoyan berat, dan aura kematian mendekat padanya. Dan pada saat yang sama tiba-tiba, sesuatu menahan pukulan itu. Monster itu tertegun, lalu menatap sekeliling. Sebuah boneka ungu keemasan, Raja Utara, sekarang berdiri tegak dengan perisainya. Ini satu-satunya cara yang bisa Xiaoyan lakukan dalam keputusasaan. Tapi, monster itu membuka mulutnya, dan semburan energi hitam melesat. Raja Utara terlempar jauh. Sekuat apapun Raja Utara, ia telah terpental hanya dengan satu serangan. Kekuatan Bai Hua sekarang sungguh mengerikan. Kekuatannya itu setara dengan leluhur asal bintang 6. Sementara itu Xiaoxuan masih memadatkan formasi. Dia membutuhkan waktu. Xiaoyan menghela nafas panjang. Ia dan Raja Utara bersiap mengepung monster itu. Namun, monster itu licik. Alih-alih bertaruh, ia tiba-tiba berbalik dan melesat ke dalam hutan. Brengsek, jangan lari! Teriak Xiaoyan dengan panik. Energi spiritual meledak saat ia mengejar Bai Hua. Tapi, bang! Suara dahsyat mengguncang hutan. Bai Hua terlempar ke udara oleh serangan tiba-tiba. Pada saat ini sosok manusia muncul di langit. Sosok itu adalah Xiao Dingtian. Xiao Dingtian? Xiaoyan meraung. Jika Bai Hua jatuh ke tangannya, semuanya akan berakhir. Xiao Dingtian tersenyum dingin. Biarkan aku membersihkan masalah ini untukmu. Binatang buas ini terlalu berbahaya, ucap Xiao Dingtian. Jangan, ucap Xiaoyan dengan keras. Tetapi semua sudah terlambat. Dua jari Xiao Dingtian mengayun, dan seberkas cahaya langsung menembus jantung Bai Hua. Saat serangan Xiao Dingtian menghujam tubuh Bai Hua, tubuh Xiaoyan yang sedang melesat di langit tiba-tiba membeku. Wajahnya yang pucat berubah masam. Mata hitamnya perlahan terisi warna merah darah.
Getaran hebat mengguncang seluruh tubuhnya. Dan dari tenggorokannya keluar suara geram yang parau. Dengan dorongan kekuatan penuh, tubuhnya meluncur bagai panah. Tinjunya mengeras dan penguasa suan berat di tangannya tiba-tiba menyala dalam kobaran api murni yang membara. "Oh, kau marah?" Xiao Dingtian hanya menyeringai sinis melihat kegilaan Xiaoyan. Dengan gerakan santai ia mengangkat dua jarinya dan mengetuk udara di sampingnya. Krak! Suara yang semula kosong tiba-tiba terdistorsi. Api menyembur liar dan penguasa suan berat raksasa muncul bersama bayangan Xiaoyan. Namun jari Xiao Dingtian yang tampak biasa itu dengan mudah menangkis bilah raksasa tersebut. Bruk! Gelombang kejut memecah udara. Mata Xiaoyan menyipit. Saat ia berusaha menarik senjatanya, Xiao Dingtian sudah membalikkan telapak tangannya. Klak! Satu sentakan dan penguasa suan berat terlempar dari genggaman Xiaoyan. Dengan erangan tertekan, Xiaoyan terpental. Energi spiritualnya berputar liar, berusaha menahan kekuatan asing yang menyusup ke tubuhnya. Ketika akhirnya berhasil mengendalikan diri, ia melihat tangan kanannya. Darah mengalir deras dari pergelangan dan menodai seluruh telapak tangannya. Sekuat ini, bahkan dalam kemarahan butanya, Xiao Dingtian tetap bisa melukainya dengan satu gerakan. Tapi amarah di dada Xiaoyan tak bisa dipadamkan. Ia mengangkat tangan dan penguasa suan berat yang terlempar kembali ke genggamannya. Api kembali berkobar. Dasar bodoh, keras kepala. Xiao Dingtian mendengus dingin lalu ia melangkah maju satu langkah. Tekanan dahsyat menghujam seperti pisau, memaksa semua yang ada di hadapannya untuk tunduk. Tiba-tiba, sosok Xiaoyan menghilang. Xiao Dingtian mengerutkan kening saat ia menyadarinya bayangan hitam sudah menggelantung di atas kepalanya. Xiaoyan muncul dengan penguasa suan berat yang siap menghujam. Masih kurang ajar. Dengan lambaian tangan, energi bergulung seperti ombak, kembali melemparkan Xiaoyan. Cukup, aku sudah bersabar karena bakatmu. Jika aku serius, kau bahkan tak layak menjadi lawanku, ucap Xiao Dingtian. Aku tidak peduli, ucap Xiaoyan. Matanya merah menyala. Jelas terlihat, niat membunuh di hatinya semakin menjadi. Kau tega mengorbankan nyawamu untuk seorang bajingan, teriak Xiao Dingtian. Wajah Xiaoyan mengeras, ia menggigit bibir sampai berdarah. Klan Xiao bisa digantikan, tapi dia tidak. Xiaoyan berseru dengan lantang. Xiaoyan, beraninya kau? Wajah Xiao Dingtian memerah, lengan bajunya menyapu, energi tak kasat mata melesat ke arah Xiaoyan. Di matanya, langit boleh runtuh, tapi harga diri klan Xiao tak boleh ternoda. Tetapi, penghalang formasi keemasan tiba-tiba muncul, menghalangi serangan itu. Xiao Xuan, kau berani menghalangiku? Xiao Dingtian melirik tajam ke arah Xiao Xuan yang berdiri di atas pohon. Penatua, maafkan anak muda yang bicara tanpa berpikir. Dia sudah menghina klan Xiao. Hari ini, aku akan mencabut nyawanya, ucap Xiao Dingtian. Pada saat ini penghalang formasi pecah. Energi itu melanjutkan hujanannya ke Xiaoyan. Tiba-tiba, boom! Pilar cahaya putih menyembur dari tanah. Itu membumbung ke langit. Energi itu menghancurkan serangan Xiao Dingtian seketika. Apa? Kedua pria itu menatap ke bawah. Di tengah lubang besar, sosok berbaju putih perlahan bangkit. Kegelapan di sekujur tubuhnya menguap. Mata hitamnya yang dulu kini jernih kembali. Xiaoyan, suara itu lemah tapi familiar. Bai Hua. Xiaoyan gemetar. Tanpa peduli luka atau ancaman Xiao Dingtian, ia terbang ke bawah dan memeluk erat temannya itu. Bai Hua yang asli akhirnya kembali. Bai Hua tidak sengaja memakan pil legendaris tingkat 8. Pil ini termasuk golongan pil langka dengan kekuatan dahsyat dan hanya bisa diciptakan oleh alkemis level Zun atau lebih tinggi. Efek dari pil tersebut memungkinkan penggunanya menciptakan jiwa sekunder atau kesadaran independen dalam tubuh. Jika gagal dikontrol, jiwa sekunder ini bisa memberontak dan mengambil alih tubuh asli, mengubah pemakai menjadi monster yang tak berakal. Dan Bai Hua tak sengaja memakan pil itu, menyebabkan jiwa kegelapan menguasai tubuhnya. Pada akhirnya, Xiaoyan harus berjuang menyelamatkannya, dan Xiaoyan mencari formula pil untuk menyembuhkan Bai Hua. Formula ini didapatkan Xiaoyan dari darah esensi Bai Hua sendiri. Sedangkan untuk klan Xiao, pil ini menjadi sumber konflik, terutama bagi Xiao Dingtian yang menganggap Bai Hua sebagai ancaman. Okelah, gas ke bab selanjutnya. Di gunung di belakang klan Xiao, Xiaoyan dan Bai Hua masih berpelukan erat di tengah puing-puing tanah yang hancur. Wajah mereka dipenuhi kebahagiaan yang tak terbendung. Bagaimana mungkin Bai Hua yang jantungnya ditusuk langsung oleh Xiao Dingtian masih bisa selamat? Ia tak hanya hidup,
tetapi kondisi tubuhnya justru lebih baik dari sebelumnya. Ini, Xiao Dingtian mengerutkan kening, matanya menatap tajam ke arah Bai Hua. Ia memerhatikan warna hitam yang perlahan memudar dari ujung jubah Bai Hua, digantikan oleh aura asing yang sebelumnya tak pernah ada. Setelah merenung sejenak, wajahnya berubah pahit. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Bai Hua yang sekarang dengan kulit seputih salju, mungkin justru bangkit karena serangan jari kematiannya sendiri. Dalam kondisi sebelumnya yang dipenuhi kegelapan, mustahil Bai Hua bisa kembali normal tanpa intervensi eksternal. Bahkan setelah 2 serangan berturut-turut, aura hitam itu tak juga sirna. Tapi begitu jarinya yang menghancurkan nyawa itu dan menusuk jantung Bai Hua, bagaimana bisa begini? Xiao Dingtian menggerutu. Alih-alih mematikan, serangannya justru menjadi berkah terselubung. Usahanya jelas sia-sia belaka. Dan pada saat ini, wajahnya yang keriput semakin muram. Sampai, hahaha, sudah cukup keributan. Gunung belakang bukan tempat duel. Jika masih ingin bertarung, temuilah di arena bela diri. Suara itu menggema dari balik pepohonan. Itu tetua pertama, Xiao Zhen. Mendengar itu, raut wajah Xiao Dingtian berubah. Di seluruh klan, hanya tetua pertama yang bisa membuatnya mengurungkan niat. Dengan geram, ia menangkupkan tangan ke arah sumber suara, lalu melotot ke Xiao Yan sebelum menghilang dalam sekejap. Xiao Yan akhirnya mengendurkan bahunya. Tubuhnya limbung, dan Bai Hua segera menyangga sambil mengeluarkan pil penyembuh dari cincin ruang penyimpanannya. Minum ini. Pil itu melebur menjadi energi penyembuh yang langsung mengaliri meridiannya yang hampir kering. Perlahan warna wajah Xiao Yan mulai pulih. Terima kasih atas bantuan tetua pertama. Xiao Xuan memberi hormat ke arah hutan. Hanya hal kecil, tapi berhati-hatilah. Xiao Dingtian masih menyimpan dendam. Sebelum pertemuan klan, jangan lagi berurusan dengannya. Meski Xiao Jinghong sudah berdamai, pengaruh Xiao Dingtian di klan tak bisa diremehkan. Aku tak bisa selalu turun tangan, ucap tetua pertama Xiao Zhen. Setelah mendengarkan perkataan Xiao Zhen, mereka semua membungkuk hormat sebelum akhirnya mereka meninggalkan gunung belakang. Pada saat ini scene diperlihatkan di kediaman utama. Xiao Yan memeriksa kondisi Bai Hua berulang kali. Hasilnya sama sekali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi, matamu, Xiao Yan mengernyit. Di balik sorot mata Bai Hua yang jernih, ada sesuatu yang aneh. Kadang hitam, kadang putih bersih. Bai Hua sendiri tak tahu penyebabnya, dan Xiao Yan pun tak menemukan jawaban. Sudahlah, lebih baik fokus pada pertemuan klan. Waktu tinggal 1,5 bulan. Mustahil ada terobosan besar dalam waktu sesingkat ini. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah Lian yang masih dalam penyepian. Hari-hari berlalu, suasana di klan Xiao semakin mencekam. Seperti badai diam-diam mengumpul dan pertemuan klan nanti akan menjadi puncaknya. Di bawah tekanan, banyak anak muda klan mengalami terobosan. Xiao Tian, setelah meminum pil transformasi leluhur versi sempurna dari Xiao Yan, dia tak hanya mencapai leluhur asal bintang 1, tapi bahkan menyentuh puncaknya. Namun kabarnya, Xiao Lei dan Xiao Zuobin juga telah kembali. Meski mereka tak bisa ikut pertarungan, mereka datang sebagai penonton dengan tatapan penuh tantangan ke arah Xiao Yan. Pada saat ini di depan ruang penyepian, Xiao Yan berdiri gelisah. Hanya 3 hari lagi sebelum pertemuan klan, tapi pintu ruangan masih tertutup rapat. Lian kau harus keluar tepat waktu, ucap Xiao Yan. Dia menghela nafas. Tenanglah, Bai Hua tersenyum yakin di belakangnya. Jika dia bilang akan ikut, pasti akan muncul, ucap Bai Hua. Tiba-tiba, Bai Hua mengelurkan botol giok bening berisi cairan obat harum. Ini formula pil legendaris tingkat 8. Begitu kata-kata Bai Hua keluar, Xiao Yan membeku. Matanya kosong menatap botol giok di depannya. Bagaimana mungkin formula pil legendaris tingkat 8 tiba-tiba ada di tangan Bai Hua? Bai Hua hanya mengangkat bahu. Wajahnya polos. Aku juga tidak tahu. Sejak bergabung dengan dia, informasi ini tiba-tiba muncul di kepalaku. Bai Hua menggoyang-goyangkan botol giok itu, mendorong Xiao Yan untuk menerimanya. Setelah ragu sebentar, Xiao Yan akhirnya tersenyum dan mengambilnya. Tapi saat dibuka, ini darah. Bukan pil yang ada di dalamnya, melainkan status darah merah terang, darah esensi Bai Hua. Dengan ini, Xiao Yan bisa menyerap seluruh formula pil tingkat 8 secara lengkap. Bai Hua, Xiao Yan menggenggam erat botol itu. Dadanya terasa hangat. Ia ingin berbicara, tapi Bai Hua sudah menepuk bahunya. Aku tahu, tak usah diucapkan. Barang ini penting bagiku, tetapi kau lebih penting bagiku. Xiao Yan tercekat. Bai Hua tersenyum lalu mendorongnya.
Cepatlah serap formula itu. Aku yang urus semuanya di sini. Dengan anggukan berat, Xiaoyan berbalik menuju kamarnya. Tapi saat Bai Hua melihat Xiaoyan pergi, tiba-tiba Bai Hua terbatuk-batuk. Di balik matanya yang pucat, kilatan hitam aneh muncul sesaat. Di saat yang sama di dalam kamar, Xiaoyan duduk bersila. Botol giok terbuka dan setetes darah mengambang di udara. Itu memancarkan aroma obat pekat. Dia menarik nafas panjang. Dia menenangkan diri, dua jarinya berubah menjadi pedang spiritual saat kekuatan rohnya mengalir deras dari titik antara alisnya. Saat jarinya menyentuh darah, gelombang energi obat meledak. Informasi mengalir deras ke pikirannya. Formula lengkap legendaris tingkat 8. Pada saat yang sama terdengar suara ledakan di luar. Boom! Aura dahsyat tiba-tiba meledak dari ruang penyepian. Bai Hua yang sedang berkultivasi langsung membuka mata. Xiao Xuan yang sedang di atap terkejut. Dia berhasil mencapai leluhur asal, lebih cepat dari perkiraan. Dengan batu spiritual tingkat tinggi dan bakat Lian mencapai puncak leluhur asal dalam 3 bulan sudah luar biasa. Tapi langsung ke leluhur asal, ini kecepatan yang tak pernah terdengar. Tetapi tiba-tiba, suara mengerikan menggema di udara. Xiao Xuan langsung pucat. Bai Hua! Dia buru-buru melesat, tak sempat manggil Xiaoyan. Di halaman, Lian yang baru keluar terpana melihat Bai Hua. Ini bukan Bai Hua yang ku kenal. Wajah Bai Hua kini setengah hitam dan setengah putih, dengan sorot mata gila. Melihat ini, Lian gemetar. Dia tak tega menyerang sahabatnya sendiri. Bajingan, kau masih belum sadar. Suara Xiao Xuan mengguntur. Pada saat yang sama, 12 pedang tak kasat mata mengurung Bai Hua dalam formasi ketat. Lian cepat panggil Xiaoyan. Aku yang urus ini. Tapi Bai Hua, aku tak akan melukainya. Cepat pergi. Dengan berat hati, Lian berlari. Xiao Xuan mengerutkan kening. Seharusnya serangan Xiao Dingtian sudah menyelesaikan ini. Kenapa kambuh lagi? Pada saat ini formasi pedang retak. Bai Hua mengangkat kepala. Matanya yang abu-abu pucat kini menatap kosong ke arah Xiao Xuan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Wah, ceritanya semakin seru ya. Pokoknya ikutin terus kelanjutannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.